makers of dreams. Manajemen resiko proyek sistem informasi. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Program Studi Teknik Informatika. Kelompok 3. Asnur Karima, Asti Kurnia Rizky, Aulia Rahman, Ari Fahrian Saputra. Apa itu manajemen resiko? Manajemen resiko adalah proses pengukuran atau penilaian resiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil: memindahkan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu. Kenapa manajemen resiko itu penting? Sikap setiap orang dalam menghadapi resiko tentunya berbeda-beda. Ada orang yang berusaha untuk menghindari resiko, namun ada juga orang yang sebaliknya, sangat senang menghadapi resiko. Sementara yang lain mungkin tidak terpengaruh dengan adanya resiko tersebut. Pemahaman atas sikap setiap orang terhadap resiko ini dapat membantu untuk mengerti betapa pentingnya resiko untuk ditangani dengan baik. Resiko dalam perangkat lunak memiliki dua karakteristik. Yang pertama, uncertainty, tidak ada resiko dalam perangkat lunak. 2. Loss, resiko berimbas pada kehilangan. Kategori resiko. 1. Resiko proyek. Resiko proyek mengancam rencana proyek. Bila resiko proyek menjadi kenyataan, maka ada kemungkinan jadwal proyek akan mengalami slip dan biaya menjadi bertambah. Resiko proyek mengidentifikasi biaya, jadwal, personil atau staffing dan organisasi, sumber daya, pelanggan, masalah persyaratan. 2. Resiko teknikal. Resiko teknis mengancam kualitas dan ketetapan waktu PL yang akan dihasilkan. Bila resiko teknis menjadi kenyataan, maka implementasinya menjadi sangat sulit atau tidak mungkin. Resiko teknis mengidentifikasi desain potensial, implementasi, interfacing, verifikasi, masalah pemeliharaan, ambiguitas, spesifikasi, ketidakpastian teknik, keusangan teknik, serta teknik yang landing edge. 3. Resiko bisnis. Resiko bisnis mengancam viabilitas PL yang akan dibangun. Resiko bisnis membahayakan proyek atau produk. 5 resiko bisnis utama. Yang pertama, pembangunan produk atau sistem yang baik sebenarnya tidak pernah diinginkan oleh setiap orang atau resiko pasar. Yang kedua, pembangunan sebuah produk yang tidak sesuai dengan keseluruhan strategi bisnis bagi perusahaan atau resiko strategi.
3. Pembangunan sebuah produk di mana sebuah bagian pemasaran tidak tahu bagaimana harus menjualnya. 4. Kehilangan dukungan manajemen senior sehubungan dengan perubahan pada fokus atau perubahan pada manusia atau resiko manajemen. Yang kelima, kehilangan hal-hal yang berhubungan dengan biaya atau komitmen personal atau resiko biaya. 4. Resiko yang sudah diketahui. Resiko yang dapat diungkap setelah dilakukan evaluasi secara hati-hati terhadap rencana proyek, bisnis dan lingkungan, teknik di mana proyek sedang dikembangkan, dan sumber informasi reliable lainnya, seperti tanggal penyampaian yang tidak realistis, kurangnya persyaratan yang terdokumentasi, kurangnya ruang lingkup PL, lingkungan pengembangan yang buruk, pelanggan, masalah persyaratan. 5. Resiko yang dapat diramalkan merupakan diekstrapolasi dari pengalaman proyek sebelumnya. Misalnya, pergantian staf, komunikasi yang buruk dengan pelanggan, mengurangi usaha staf bila permintaan sedang berlangsung dilayani. 6. Resiko yang tidak diharapkan. Resiko ini dapat benar-benar terjadi, tetapi sangat sulit untuk diidentifikasi sebelumnya. Strategi resiko. 1. Strategi reaktif. Memonitor proyek terhadap kemungkinan resiko. Sumber-sumber daya dikesampingkan, padahal seharusnya sumber-sumber daya menjadi masalah yang sebenarnya. 2. Strategi proaktif. Resiko potensial diidentifikasi, probabilitas dan pengaruh proyek diperkirakan, probabilitas diprioritaskan menurut kepentingan, membangun suatu rencana untuk menjamin risiko. Sasaran utama adalah menghindari risiko. Pengurangan dan monitoring risiko perangkat lunak. Aktivitas analisis risiko mempunyai titik tunggal yang memiliki tujuan untuk membantu tim proyek dalam mengembangkan strategi yang berkaitan dengan risiko. Menghindari risiko, memonitoring risiko, manajemen risiko, dan perencanaan kemungkinan. Langkah-langkah untuk mengurangi staf. Yang pertama, temui staf yang ada untuk menentukan penyebab keluar. 2. Bertindaklah untuk mengurangi penyebab-penyebab yang ada di bawah kontrol manajemen sebelum proyek dimulai. 3. Bila proyek dimulai, asumsikan turnover akan terjadi dan kembangkan teknik-teknik untuk memastikan komunitas pada saat orang keluar. Kumpulkan tim proyek sehingga informasi mengenai masing-masing aktivitas pengembangan dapat disebarluaskan. 5. Kumpulkan tim proyek sehingga informasi mengenai masing-masing aktivitas pengembangan dapat disebarluaskan. 6. Tentukan standar dokumentasi,
dan buat mekanisme untuk memastikan bahwa dokumen dikembangkan tepat waktu. 7. Lakukan kajian antar teman terhadap semua pekerjaan tersebut, sehingga lebih dari satu orang yang terbiasa dengan pekerjaan itu. 8. Tentukan backup anggota staf untuk setiap teknologi kritis. Pemonitoran. Aktivitas pemonitoran dimulai dengan manajer proyek memonitor faktor-faktor yang dapat memberikan suatu indikasi apakah resiko mungkin sedang terjadi, lebih atau kurang. Faktor-faktor yang dapat dimonitor untuk kasus turnover tinggi. Sikap umum anggota tim berdasarkan tekanan proyek. Tingkat di mana tim disadupadukan. Hubungan interpersonal di antara anggota tim. Masalah potensial dengan kompensasi dan manfaat. Keberadaan pekerjaan di dalam perusahaan dan di luarnya. Langkah pengurang resiko diperlukan bagi definisi standar dokumentasi dan mekanisme untuk memastikan bahwa dokumen dikembangkan secara tepat waktu guna memastikan kontinuitas. Manajemen resiko dan perencanaan kemungkinan mengasumsikan bahwa usaha pengurangan telah gagal dan resiko menjadi suatu kenyataan. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah manajemen resiko sangatlah penting dan berpengaruh dalam sebuah pengerjaan proyek. Oleh karena itu, manajer proyek sebaiknya membuat tim khusus untuk manajemen resiko agar dapat meminimalisir resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi.